Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfalak, NIM 19005026, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang teknik identifikasi kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik-teknik identifikasi kebutuhan belajar dan sumber belajar pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu teknik observasi. Kita lihat terlebih dahulu, pengertian dari observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, subjek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Setiap observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dan fenomena tersebut. Jadi observasi tersebut adalah mengunjungi subjek atau melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat tersebut dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah. Selanjutnya adalah tujuan observasi. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang ada, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memperoleh data-data yang dipelajari di dalam lapangan itu sendiri, dalam mendeskripsikan kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang langkah-langkah observasi. Yang pertama, menentukan lokasi dan sasaran. Lokasi adalah tempat kita untuk mengidentifikasi atau mencari sumber-sumber data dalam observasi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu sasaran. Sasaran identifikasi adalah kelompok sasaran atau calon warga belajar, orang-orang tua, tokoh masyarakat yang mengetahui seluk-beluk apa yang harus kita butuhkan dalam identifikasi dengan teknik observasi ini sendiri. Yang kedua itu teknik identifikasi. Menentukan teknik identifikasi. Teknik identifikasi adalah cara menentukan orang yang menjadi responden atau orang yang bisa dimintai informasi mengenai kebutuhan dan sumber belajar di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan identifikasi. Pelaksanaan identifikasi pada term harus dilakukan adalah penyusunan pedoman identifikasi itu sendiri. Itu yang selanjutnya penyusunan instrumen. Pada term ini format-format yang diperlukan untuk mengungkapkan data yang diharapkan. Itu termasuk dalam segala aspek maupun geografis, penduduk, pendidikan, pemerintah, ekonomi, kebudayaan, kesehatan sosial ekonomi, dan yang terakhir itu penetapan prioritas kebutuhan. Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas kebutuhan antara lain itu pertama, menentukan kebutuhan. Kita itu harus menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau calon dari warga belajar itu sendiri. Yang kedua, mempertimbangkan pilihan kebutuhan yang tersedia, dan yang terakhir itu menilai risiko relatif dari pilihan yang tersedia. Jadi dalam hal tersebut kita harus mengambil risiko atau menilai risiko itu sendiri. Selanjutnya tentang di dalam identifikasi atau observasi tersendiri, kita tidak akan luput yang dinamakan dengan kelebihan dengan kekurangan observasi itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan observasi. Kelebihan observasi yang pertama itu dapat meneliti beberapa gejala-gejala yang ada di masyarakat tersebut. Teknik yang observasi tidak menuntut objek berada dalam objek-objek tertentu. Yang ketiga, memungkinkan pencatatan secara bersamaan dalam suatu peristiwa, tidak bergantung pada self-report, dan banyak kejadian penting yang tidak dapat diperoleh bila tidak menggunakan observasi. Jadi kelebihan observasi ini sendiri itu, jikalau kita mengobservasi ke dalam masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat, kita akan memperoleh data-data yang fakta. Ini adalah kelebihan observasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah
kelemahan observasi. Tentunya jikalau ada kelebihan, maka ada pula kelemahan. Yang pertama itu kemampuan manusia untuk menyimpan secara akurat terhadap kesan yang diperoleh dari hasil pengamatan sangat terbatas, baik dalam hal jumlah, lamanya, kesan, atau informasi yang bisa disimpan. Yang kedua, cara pandang individu terhadap objek yang sama juga belum tentu sama, sebab setiap orang memiliki frame yang unik, mungkin berbeda dengan orang yang lain. Yang ketiga itu kesan seseorang terhadap suatu objek juga tidak selalu sama. Jadi seseorang dengan seseorang lainnya tidak selalu sama dalam menilai suatu objek yang ada di lingkungan tersebut atau yang kita observasi. Yang terakhir itu ada kecenderungan pada manusia dalam menilai sesuatu yang menjadi terlalu tinggi dan terlalu rendah berdasarkan pada sifat yang muncul pada dirinya. Baiklah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu teknik wawancara. Wawancara sendiri adalah merupakan suatu teknik kumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Bimo Walgito 1987 mengatakan wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang tua dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan. Jadi wawancara itu sendiri terdapat 2 orang atau lebih, itu yang dinamakan wawancara. Sedangkan wawancara adalah ada juga syaratnya itu pewawancara dan narasumber yang diwawancarai untuk dimintai data-data mengenai pencarian identifikasi kebutuhan dan belajar sumber pendidikan luar sekolah. Selanjutnya tentang tujuan wawancara. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Namun secara khusus, wawancara juga mempunyai tujuan. Yang pertama untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang pertama atau primer. Yang kedua untuk melengkapi informasi data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data yang lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya, yaitu tujuan wawancara adalah informasi yang akurat yang kita dapatkan dari wawancara yang terjadi. Selanjutnya tentang langkah-langkah wawancara. Yang pertama menentukan topik atau tema wawancara itu sendiri. Kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan wawancara, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan 5W+1H, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Ini sangat perlu kita ketahui tentang narasumber, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber, yaitu membuat perjanjian waktu dan tempat dengan narasumber itu sendiri, mempersiapkan peralatan untuk wawancara, baik alat tulis ataupun alat perekam. Tujuan melakukan wawancara dengan baik, dengan sopan santun, dan kita menghormati si narasumber tersebut. Yang kedelapan, mencatat pokok-pokok wawancara. Pokok-pokok wawancara tersebut adalah garis besar yang kita ambil dari narasumber. Yang terakhir, menyusun hasil laporan hasil wawancara itu sendiri. Dan ini adalah proses terakhir dari wawancara yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan wawancara itu sendiri. Di dalam wawancara terdapat keuntungan. Yang pertama, peneliti dapat dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkan. Yang kedua, peneliti dapat memastikan bahwa informan yang memberikan jawaban. Jadi narasumber itu sendiri yang memberikan jawaban yang pasti dan fakta kepada si pewawancara atau peneliti yang mewawancarai suatu objek atau masalah tertentu. Yang selanjutnya itu peneliti berusaha agar pertanyaan betul-betul dipahami oleh informan. Yang terakhir, wawancara memungkinkan fleksibilitas dalam cara-cara bertanya. Kelemahan wawancara. Yang pertama, jawaban verbal diragukan validitasnya.
Menurut peneliti sendiri tidak konstan keadaannya. Banyak kendala dalam pengelolaan hasil wawancara. Belum ada sistem baku untuk pencatatan hasil wawancara, sehingga peneliti cenderung mengembangkan cara pencatatan hasil wawancaranya, memakan waktu, tenaga, biaya, dan pemikiran. Tentunya itu pasti menemui informan tidak mudah, sehingga peneliti harus menyelesaikan waktu dan informan. Baiklah, teknik selanjutnya yaitu teknik angket. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan kepada yang diisi sendiri oleh responden atau narasumber atau informan yang kita tanyai melalui sebuah angket yang kita kirimkan. Sedangkan yang maksud dengan angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan informasi yang diperlukan peneliti. Misalnya kita akan meneliti tentang bagaimana cara pola pikir atau kebutuhan yang harus dibutuhkan dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi kita mengirimkan sebuah angket yang berisi tulisan angket kepada mereka, dan mereka mengisinya, dan kita mendapatkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Di dalam metode angket sendiri, kita tidak akan terlepas yang dinamakan dengan kelemahan dan kelebihan. Dalam kelebihan metode angket yang kita ketahui, yang pertama yaitu praktis. Dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak sekalipun tempatnya berjauhan. Praktis di sini yaitu mudah kita dapatkan, walaupun hal tersebut jauh tempat kita dengan orang-orang yang kita perlukan untuk kita identifikasi. Selanjutnya itu ekonomis, dari segi tenaga sedikit, biaya sedikit, dan yang diperlukan tentunya. Yang terakhir itu responden dapat dengan terbuka dan leluasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam angket tersebut dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang selanjutnya itu kelemahan metode angket ini sendiri atau teknik angket ini sendiri. Yang pertama itu jika ada pertanyaan kurang jelas, jadi kita tidak bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Itu kita memberikan pertanyaan yang kurang dipahami oleh orang-orang yang kita tanyakan atau yang kita kirimkan oleh angket. Jadi mereka tidak mendapatkan atau kita tidak mendapatkan kejelasan tentang dari pertanyaan yang kita ajukan. Yang selanjutnya, pertanyaan dalam angket biasanya bersifat agak kaku, tidak dapat dirubah sesuai dengan keadaan sekitar. Ini yang menyebabkan karena tertulis dan kita tidak pula satu tempat dengan orang tersebut. Ini yang menyebabkan pertanyaan itu kaku. Jadi pertanyaan ini tidak berkembang, itu maksudnya. Yang ketiga, sulit memberikan jaminan bahwa semua angket yang telah kita keluarkan itu tidak akan kembali seluruhnya. Ini yang tidak akan menjamin angket-angket kita kembali. Baiklah, teknik selanjutnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah adalah teknik studi dokumentasi. Menurut Sugiono, pengertian studi dokumentasi itu sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti. Kita mempelajari sebuah dokumen yang kita dapatkan. Itu menurut Sugiono. Dan menurut Daniel, studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang kita perlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian seperti peta, statistik, jumlah, nama pegawai, siswa, penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dan sebagainya. Jadi di sini kita mengumpulkan sebuah banyak dokumen atau bahan dokumen yang kita pelajari
untuk memperoleh data-data yang valid dari dari masalah yang kita teliti. Baiklah, selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan dari studi dokumentasi ini sendiri. Yang pertama yaitu kelebihan studi dokumentasi. Yang pertama, untuk subjek penelitian yang sulit, studi dokumentasi dapat memberikan jalan melakukan penelitian. Yang kedua, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Analisis longitudinal menjangkau jauh ke masa lalu. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Dan yang selanjutnya itu kekurangan studi dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumen yang kita dibuat tidak untuk keperluan penelitian. Tersedia secara selektif, tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, format yang tidak baku. Sejalan dengan maksud dan tujuan penulisan dokumen yang berbeda pula dengan tujuan penelitian. Maka formatnya juga dapat bermacam-macam sehingga mempersulit pengumpulan data yang kita lakukan. Selanjutnya itu teknik diskusi. Diskusi adalah terjadi interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan, musyawarah ataupun ilmu tertentu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Sedangkan teknik diskusi adalah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan cara memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumen secara rasional dan objektif. Teknik ini dilakukan dalam sekelompok orang atau dua orang atau lebih dalam suatu kelompok yang membahas tentang masalah-masalah identifikasi atau kebutuhan belajar itu sendiri, terkhusus untuk pendidikan luar sekolah. Selanjutnya tujuan diskusi itu sendiri. Yang pertama, sebagai wadah penyelesaian masalah, sehingga dengan diadakan diskusi masalah tersebut seberat apapun bisa dipecahkan dengan baik. Sebagai wadah yang untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan serta ilmu yang dapat dari berdiskusi. Diskusi juga dibuat agar para peserta belajar saling melontarkan dan menghargai setiap pendapat yang berbeda. Tujuan lain diadakan yaitu agar para peserta didik bisa belajar beretika saat berdiskusi secara berlangsung. Melatih para anggotanya berbicara di depan umum, soft skill-nya agar lebih berani dan bersuara untuk memikirkan pendapat pribadinya. Dianggap sebagai faktor pendukung meningkatkan suatu tradisi yang intelektual. Itu sebagai wadah yang dapat mengambil kesimpulan dan keputusan, sebagai tempat orang-orang yang menyamakan visi, misi, dan persepsi, menjadikan sarana yang tepat menghidupkan kepedulian dan kepekaan terhadap suatu perbincangan dan komunikasi dalam suatu diskusi, menanamkan dan mengembangkan keberanian untuk mengajukan atau mengungkapkan pendapat sendiri, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan pendapat yang mungkin saja pendapat tersebut berbeda dengan pendapat orang lain, belajar menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah yang sedang berlangsung, dan terakhir memberikan kehidupan kelas yang lebih mendekati kegiatan hidup yang sebenarnya. Langkah-langkah diskusi. Yang pertama, pemilihan topik yang akan didiskusikan. Kita harus memilih topik
topik apa yang harus kita diskusikan dalam suatu kelompok atau kelompok musyawarah tersebut. Yang kedua, dibentuknya kelompok-kelompok diskusi atau berbagai ragam teknik diskusi lainnya. Kelompok diskusi di sendiri adalah mendiskusikan dalam kelompok itu sendiri tentang masalah atau topik yang kita dapatkan dari langkah pertama tadi. Yang ketiga, pelaksanaan diskusi dalam kelompok kelas masing-masing. Jadi setelah kita mendapatkan topik, kita mendapatkan kelompok, yang terakhir itu kita melakukan diskusi dalam diskusi tersebut, dan kita menyatukan diskusi tersebut dalam suatu wadah kelompok besar tentunya, dan kita mendapatkan hasil dari misalnya dari voting bahwasanya pendapat ini yang paling benar. Itu yang dinamakan diskusi atau hasil diskusi itu. Dalam diskusi sendiri juga mempunyai tentang keunggulan dan kelemahan. Pertama, keunggulan diskusi. Suasana kelas menjadi bergairah di mana para peserta didik mendapatkan dirinya secara aktif dalam diskusi yang diadakan. Peserta didik dapat mencurahkan perhatian dan pemikiran mereka terhadap masalah yang dibicarakan, dapat menjalin hubungan antara individu peserta didik dengan yang lainnya, dan menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokratis, berpikir kritis, dan sistematis. Hasil diskusi dapat dipahami oleh peserta didik karena mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung di dalam diskusi tersebut. Dan kelemahan metode diskusi yang pertama yaitu adanya sebagian peserta didik yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, yang dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Dan yang terakhir, peserta didik mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistematis. Mereka memberikan pendapatnya mereka sendiri-sendiri, bukan secara ilmiah dan sistematis. Teknik terakhir dalam identifikasi kebutuhan belajar pendidikan luar sekolah adalah teknik brainstorming atau metode brainstorming. Itu adalah suatu teknik atau cara mengajar yang digunakan dalam diskusi kelompok untuk menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide yang baru melontarkan suatu masalah ke siswa oleh guru. Kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentarnya sehingga masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Tujuan metode brainstorming. Menurut Makarov 2019, pelaksanaan metode brainstorming dalam pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terjadinya penyampaian ide atau pengalaman pembelajaran yang sangat membantu terjadinya refleksi dalam kelompok. Mendapatkan sebanyak-banyaknya pendapat, ide dari pembelajaran tentang persamaan dan yang sedang dibahas. Membina pembelajaran dalam mengkombinasikan dan mengembangkan kreativitas berpikir melalui ide yang muncul, merangsang partisipasi pembelajaran, menciptakan suasana yang menyenangkan, melatih daya kreativitas berpikir belajar, melatih pembelajaran untuk mengekspresikan gagasan dan menurut daya imajinasinya, dan terakhir mengumpulkan sejumlah pendapat dari kelompok belajar yang dari kenyataan di lapangan. Langkah-langkah metode brainstorming. Menurut Sani 2013, langkah-langkah brainstorming yang pertama itu pahami aturan untuk melakukan brainstorming. Yang kedua, guru menentukan topik bahasan dan menulis topik bahasan dalam flipchart.
guru menunjuk seorang peserta didik untuk menuliskan ide-ide di papan tulis. Yang keempat yaitu guru meminta peserta didik atau kelompok untuk mengemukakan ide yang terkait dengan topik yang dibahas, berhenti dan istirahat untuk menetaskan ide atau masa inkubasi. Dan yang terakhir, tahap evaluasi ide. Guru membahas satu persatu ide-ide respon yang muncul dari peserta didik yang tadi. Di dalam teknik brainstorming juga terdapat kelebihan dan kelemahan dalam metode tersebut. Yang pertama, kelebihan metode brainstorming. Anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis, meningkatkan partisipasi siswa dalam menimba pelajaran. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari teman yang atau guru. Terjadi persaingan yang sehat tentunya. Anak-anak merasa bebas dan gembira dalam mengemukakan ide-ide mereka sendiri atau peserta didik itu sendiri, dan suasana demokrasi disiplin yang tumbuh di tengah-tengah suasana kelas peserta didik atau warga belajar tersebut. Dan kelemahan metode brainstorming sendiri, yang pertama, guru kurang memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Seharusnya guru memberikan waktu yang cukup banyak atau cukup leluasa bagi peserta didik atau warga belajar untuk memberikan ruang berpikir. Anak-anak yang kurang pandai atau kurang dalam berpikir selalu ketinggalan dari anak-anak yang berpikir cepat. Guru hanya menampung pendapat yang tidak pernah merumuskan kesimpulan, tidak menjamin hasil pemecahan masalah, dan masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Itu adalah kelemahan metode brainstorming. Baiklah, itu sendiri dari saya masalah tentang teknik-teknik identifikasi dan kebutuhan sumber belajar PLS. Sekian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.